Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Parekesit dari kelas Manajemen Rekod A. Saya di sini akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Nilai-nilai yang terkandung dalam manajemen rekod. Rekod adalah informasi yang dicatat tanpa memperhatikan media atau karakteristiknya, yang diciptakan atau diterima dan digunakan dalam kegiatan operasional suatu organisasi. Bentuk rekod yang paling umum adalah rekod tulisan, seperti korespondensi atau surat dan memorandum, laporan, formulir, buku, dan biasanya ditulis di atas kertas. Suatu organisasi dapat menerima rekod ini melalui pos biasa, fax email, kurir khusus, atau secara elektronik melalui jaringan komputer. Korespondensi, laporan, dan formulir seringkali dibuat dengan menggunakan program piranti lunak atau word processing. Bentuk lain record yang perlu diperhatikan adalah record tulisan yang memuat suara manusia dan disimpan dalam kaset, serta media magnetik lainnya. Record juga disimpan dalam bentuk gambar hidup, seperti film, pita, video, foto, dan mikrofilm. Sebagai tambahan, record diproduksi dan disimpan dalam komputer dan cakram optik. Record adalah hak milik atau sumber daya organisasi yang berharga dan sebagaimana halnya sumber daya lainnya. Record harus dikelola sebaik-baiknya. Record merupakan memori dan korporasi, organisasi, lembaga, departemen, dan sebagainya. Ini diperlukan karena karyawan sebuah badan korporasi memiliki ingatan yang terbatas. Bila terjadi suatu peristiwa, maka hasil ingatan karyawan akan berbeda walaupun menghadapi peristiwa yang sama. Untuk mencegah adanya memori yang sukar untuk dipahami dan mungkin saling bertentangan, badan korporasi mengandalkan informasi terekam sebagai dasar pengembangan pada masa yang akan datang. Arsip dinamis atau rekaman yang akurat diperlukan untuk menjadi informasi latar belakang bagi perencanaan di masa yang mendatang, sekaligus memanfaatkan pengalaman masa lampau. Karena itu, rekaman atau arsip dinamis merupakan sumber daya badan korporasi sekaligus aset badan korporasi. Sebagai sumber daya, arsip dinamis menyediakan informasi, sedangkan sebagai aset menyediakan dokumentasi. Record berfungsi sebagai memori dari suatu aktivitas atau transaksi bisnis. Record mendokumentasikan informasi yang diperlukan untuk menjalankan suatu perusahaan atau lembaga pemerintah dan sosial. Sebagai contoh, kebijakan manajemen dikembangkan dan dicatat untuk memberikan garis pedoman umum dalam menjalankan suatu aktivitas atau transaksi bisnis. Setiap divisi atau bagian sebagai contoh keuangan, pemasaran, akunting, dan sumber daya manusia atau kepegawaian mendasari seluruh metode operasinya atas record. Biasanya record digunakan dan disimpan karena mempunyai salah satu atau lebih kegunaan atau nilai di bawah ini. Yang pertama adalah nilai administratif, yaitu membantu karyawan melaksanakan operasional kantor dalam suatu perusahaan atau lembaga pemerintah dan sosial. Contoh-contoh record seperti ini adalah pedoman prosedur dan kebijakan, buku pedoman, dan bagan struktur organisasi. Record menyediakan dan memberikan informasi kepada institusi yang bersangkutan yang diperlukan untuk melanjutkan, mengembangkan, atau memperbaiki aktivitas seperti biasanya. Dalam hal ini, informasi dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Institusi atau instansi akan mengalami inefisiensi bila mana informasi yang diperlukan tidak segera tersedia. Ancaman yang sistematis terhadap manajemen arsip dinamis menyediakan sarana temu balik informasi guna meningkatkan efisiensi karyawan dan organisasi. Yang kedua adalah nilai fiskal. Karena record dapat digunakan untuk membantu menjalankan aktivitas atau transaksi bisnis yang berhubungan dengan masalah keuangan. Record fiskal dapat mendokumentasikan dana operasional atau digunakan dalam masalah audit perpajakan. Contoh-contoh record jenis ini termasuk pembayaran pajak, catatan transaksi keuangan seperti perintah pembelian dan penjualan, surat tagihan, neraca, dan laporan laba rugi.
Ketiga, sebagai nilai hukum. Karena record merupakan bukti dari transaksi aktivitas atau transaksi bisnis, yaitu memberikan pembuktian untuk melindungi institusi dari kasus-kasus ilegal atau tuntutan lainnya. Banyak instansi yang memperoleh kontrak kerja pesanan dari pemerintah sehingga institusi tersebut harus beroperasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur pemerintah. Aset dinamis yang ada di badan korporasi tersebut yang ada kaitannya dengan pemerintah, tunduk pada retensi dan kriteria pengusahaan arsip inaktif. Di samping itu harus tunduk juga pada ketentuan badan korporasi. Bila mana ada pemeriksaan, badan korporasi yang memperoleh kontrak kerja dan atau pesanan dari pemerintah harus mampu menyediakan dokumentasi atau permintaan pemeriksa record juga disimpan untuk melindungi kemungkinan adanya tuntutan dan memungkinkan organisasi untuk melindungi hak dan aset mereka dalam hukum. Contoh record jenis ini termasuk kontrak, perjanjian keuangan yang mengikat secara hukum, bukti kepemilikan harta kekayaan, dan yang terakhir adalah akta pendirian perusahaan. Yang keempat adalah nilai sejarah. Karena record merupakan catatan tentang operasi organisasi dan arah perkembangan organisasi selama bertahun-tahun, yaitu memberikan akuntabilitas sesuai dengan lingkungan peraturan perundang-undangan di masa institusi tersebut beroperasi. Rujukan historis arsip dinamis merekam informasi masa lalu dan menyediakan informasi untuk masa depan. Arsip dinamis melestarikan sejarah untuk generasi yang akan mendatang. Bila mana rekaman tersebut hilang atau rusak, sebagian besar informasi yang terkandung di dalamnya tidak dapat diperoleh kembali. Bagian informasi yang diperoleh kembali seringkali hanya merupakan hasil karyawan yang memungkinkan mengalami distorsi yang menyimpang dari rekaman semula. Notulen rapat, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan, dokumen hubungan masyarakat, serta informasi tentang pejabat perusahaan termasuk dalam kategori ini. Sebagai tambahan, nilai dari beberapa record meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Naskah asli dari teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 dan surat perintah 11 Maret atau biasa yang disebut dengan Super Semar, desain gambar asli dari Candi Borobudur adalah contoh record yang terkenal menurut Konitah tahun 2013. Mengapa kita menyimpan jasa, akta kelahiran, kartu keluarga, surat tanah, tanda bukti nomor kendaraan? Jawabannya sangatlah sederhana, yaitu dalam dunia yang kompleks sekarang ini, manusia tidak dapat hidup tanpa record. Kita membutuhkan record untuk informasi yang terkandung di dalamnya. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kalimat maupun kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.